Aku belajar kalau kita nggak boleh posesif dengan ide cerita kita, karena ide cerita itu akan jadi milik bersama. Terus selain itu aku juga belajar. Halo semuanya, kenalin aku Priska. Aku adalah mahasiswa Scriptwriting and Copywriting di Petra Christian University. Aku juga penulis film di Paragon Pictures. Nah, sekarang aku udah bareng sama Kiara. Kiara mungkin boleh memperkenalkan diri dan latar belakangnya seperti apa? Ya, jadi aku Kiara, aku juga mahasiswa Petra S2 Scriptwriting dan Copywriting dan sekarang lagi magang di Paragon Pictures. Aku sebenarnya dari kecil udah suka dengan cerita. Aku suka baca buku dulu, aku suka banget baca Lima Sekawan sama Trio Detektif. Terus aku suka banget nonton film juga. Terus aku kecil tuh aku suka nonton Spirited Away, Coraline, dan Bridge to Terabithia. Kan banyak kan orang yang kayak nonton film tuh purely nonton film terus udah gitu. Tapi aku emang dari dulu kalau suka nonton film atau suka baca buku tuh yang sukanya suka banget gitu. Terus pas SD aku mulai mau menyampaikan ceritaku sendiri gitu. Jadi pas SD aku sempat nulis 2 buku. Yang pertama Misteri Anjing Hilang, yang kedua Misteri Bayangan Berbisik. Itu bukunya sempat dijual di Gramedia. Terus abis itu aku berhenti nulis buku. Pas SMA aku malah lanjut nulis lagu. Sampai saat ini aku sudah merilis lagu 6 biji. Tapi kesulitan yang aku hadapin pas nulis lagu itu, aku selalu nulis lirik kepanjangan, jadi lagunya kayak bisa lebih dari 5 menit. Jadi aku tuh gak bisa bikin lirik yang muat di 3 menit. Jadi kayak di saat itu aku sadar kayak mungkin emang callingku tuh bukan lagu, karena aku have too many things to say gitu. Terus pas di SMA mau milih jurusan, aku sebenarnya belum tahu aku mau masuk spesifik kemana, tapi aku tahu aku suka dengan seni dan cerita gitu. Jadi aku mengambil double major di Media and Communications dan Screen Studies di University of Melbourne. Tapi pas aku kuliah itu 1,5 tahun aku terpengaruh oleh COVID. Jadi aku 1,5 tahun itu aku malah kuliahnya remote, terus aku tinggalnya di Indo. Jadi pas lulus tuh aku kayak cepet banget, aku belum ngerasa kuliah sama sekali gitu. Jadi habis itu aku memutuskan untuk lanjut diploma 8 bulan ngambil game design di JMC Academy juga di Australia. Itu juga aku kepingin ngambil diploma tersebut karena aku sebenarnya nggak terlalu senang dengan S1 aku, karena S1 aku tuh sangat theoretical gitu, semua tugasnya nulis esai gitu. Aku nggak merasa aku mempelajari something yang practical yang bisa aku gunakan untuk menciptakan sesuatu gitu. Jadi itu kenapa aku ngambil diploma tersebut, dan itu karena diploma tersebut aku berhasil menciptakan game pertama aku. Terus abis lulus kuliah itu aku dapat kerja marketing di klinik di Melbourne. Sebenarnya itu aku masih megang sampai sekarang, tapi part time aja. Dan aku kerja seperti itu tuh sebenarnya nggak puas. Aku tipe orang yang kayak nggak bisa nggak berkreasi gitu. Jadi sambil kerja itu aku memutuskan untuk sambil S2 ngambil scriptwriting dan copywriting juga gitu. Oke, nah aku penasaran nih, karena aku ngeliat kamu tuh berarti kan sebenarnya mau berkreasi terus kan, dan kreasinya tuh macam-macam dan banyak banget kan. Nah, apa yang membuat kamu tiba-tiba, oh aku pengen belajar scriptwriting nih gitu? Sebenarnya aku itu belum yakin kalau aku specifically mau nulis untuk skenario film gitu. Tapi aku tahu aku suka dengan menciptakan cerita gitu. Dan dengan belajar scriptwriting sebenarnya tuh dia bisa masuk ke both dunia film dan dunia game. Especially karena game-game yang aku suka dan game-game yang aku pengen buat itu game-game yang sangat narrative heavy. Jadi sebenarnya hampir sama dengan film juga, cuman dalam bentuk game gitu. Oke, nah berarti kan kamu memang pengen, aku asumsi ini ya, kamu pengen belajar
script writing emang untuk keperluan game? Sebenarnya aku terbuka dengan kedua film dan game. Aku belum tahu. Oke. Masih cari-cari lah ya. Iya. Oke, tapi kira-kira menurut kamu nih, apa sih perbedaannya ketika kamu belajar script writing, terus juga belajar game design, terutama tuh di bagian bikin karakter dan bikin emotional flow-nya gitu? Perbedaan antara menulis buat film dan buat game. Menurutku perbedaan utamanya adalah interactivity yang ada di game. Jadi meskipun tipe-tipe game yang aku suka dan mau buat itu juga yang narrative heavy, perbedaan utama antara film dan game adalah bahwa kalau film itu you are just watching a pre-written story play out. Sementara kalau kamu main game, kamu menjadi bagian dari cerita tersebut. Kamu menjadi karakter di dalam cerita tersebut dan kamu beneran jadi menjalin hubungan dengan karakter-karakter lain yang ada di game tersebut, dan setiap action yang kamu lakukan, setiap pilihan yang kamu buat itu mempengaruhi kehidupan semua karakter-karakter yang kamu temuin itu. Jadi menurutku di game, emotional attachment yang ada dan emotional impact yang terhasilkan bisa jadi lebih kuat dibandingkan film. Jadi perbedaan utamanya itu menurutku, kalau di film emosinya itu terbangun dari cerita yang kamu sudah rancang dengan sangat structured dan sangat hati-hati. Sementara kalau di game itu emosinya terciptakan dari kita memberikan pemainnya ruangan untuk dia bisa menemukan emosi itu sendiri gitu. Oke, menarik ya. Aku belum bisa bikin game sih, jadi ini tapi aku paham karena aku juga seneng banget main games yang ada naratifnya, ada karakternya, dan aku tuh suka sama karakternya. Biasanya tuh memang harus yang bikin tertarik itu malah karakternya nggak sih, gitu kan. Nah, sekarang kan kamu lagi magang nih di Paragon Pictures. Nah, boleh nggak kamu sharing pengalamannya kayak gimana, apa yang berkesan, terus apa yang kamu pelajarin di sini yang mungkin rada beda gitu sama waktu kamu kuliah? Yang salah satu hal yang aku pelajarin mungkin, soalnya sebelum ini kalau misalkan aku ngerjain project itu kan aku ngerjainnya sendiri gitu kan. Cuman kalau di sini kan jadi sebuah cerita itu bukan milik kita doang, tapi cerita itu jadi milik bersama gitu. Jadi aku belajar kalau kita nggak boleh posesif dengan ide cerita kita, karena ide cerita itu akan jadi milik bersama. Terus selain itu aku juga belajar untuk tidak menerima feedback secara personal, karena feedback yang diberikan terhadap karya kita itu bukan attack terhadap diri kita sendiri, tapi emang usaha orang untuk membuat cerita itu lebih baik gitu. Selain itu, aku juga belajar untuk menjadi storyteller yang lebih realistis. Jadi pertama itu kayak bukan cuman kita nyari ide yang kreatif itu apa, tapi kita juga harus cari gimana cara membuat ide itu marketable gitu. Gimana cara kita bikin cerita itu punya unique selling point, di mana ada alasan buat orang pergi nonton. Misalkan kamu mau bikin cerita zombie gitu, kenapa orang harus pergi nonton film zombie kamu dan bukan film zombie yang lain gitu. Dan in terms of bikin cerita realistik, aku juga belajar kayak kita nggak bisa terlalu ambisius, tapi kita juga harus realistik dengan apa yang possible gitu. Jadi misalkan kita mau bikin cerita fantasy, kita nggak boleh asik sendiri mikirin kita mau masukin naga berapa banyak, tapi kita juga harus lihat kondisi apa yang possible dengan teknologi yang ada sekarang dan dengan skill-skill yang tim kita punya gitu. Oke, nah ini aku penasaran. Jadi kan karena kamu udah kuliah dan udah belajar script writing di Petra gitu kan, dan sekarang kamu magang. Apa bekal yang kamu ambil gitu ya dari Petra yang akhirnya kamu bisa terapin nih di Paragon ketika magang? Itu skill apa gitu? Sebenarnya selama ini yang menurutku skill paling banyak kepake itu pas kita belajar struktur film sih. Kayak kita belajar banyak struktur film, ada kita belajar Save the Cat, Hero's Journey, dan ini sebenarnya kepake nggak cuma di film, tapi juga kalau misalkan kita mau bikin karya, any other karya sih sebenarnya. Kayak misalkan aku mau bikin game juga kepake, mau bikin
struktur film pendek kepake, struktur film panjang kepake gitu, dan bahkan kepake juga dengan enjoyment aku nonton film. Dan interestingly aku belajar struktur film itu membantu aku bisa decide kapan aku mau ke toilet pas aku nonton di bioskop gitu. Ya, jadi sebenarnya ya aku paling senang belajar struktur film karena banyak banget fungsinya, bisa dipakai buat menulis segala macam gitu. Iya, jadi struktur film tuh ternyata bukan cuman buat film aja gitu, tapi itu tuh bisa diaplikasin ke format medium-medium yang lain gitu. Nah, yang terakhir nih Ki, jadi kan buat teman-teman nih yang udah di dunia film dan bahkan di bidang lainnya kayak game design gitu, kenapa menurut kamu worth it banget untuk ngambil scriptwriting dan copywriting di PCU? Jadi menurutku program ini sangat membantu karena cerita adalah basis dari segalanya. Nggak cuman karya seperti kayak film atau buku atau game, tapi juga stuff kayak branding gitu. Karena setiap kamu punya brand, juga brand itu harus ada ceritanya gitu. Jadi dengan belajar scriptwriting dan copywriting itu sangat versatile, bisa kamu pakai untuk membuat apa aja sebenarnya. Selain itu, dengan program ini aku juga bisa belajar untuk menulis dengan cara yang lebih profesional dan lebih terstruktur untuk diterima oleh industri, tapi tanpa kehilangan sisi emosional dan sisi personal dari tulisan aku gitu. Oke, kita udah selesai nih ngobrol-ngobrol banyak sama Kiara di Ideas Talk. Nah, sampai ketemu di episode berikutnya. Makasih banyak ya Kiara.